jemput kata orang Malaysia, kita invite, kita undang, senior lecturers Esa Unggul University, Bapak Albert Supriyanto Manurung, SSI, MPD, kandidat doktor. Silakan, Tuan. Ya, oke, baik. Semangat pagi semuanya, Bapak Ibu Semangat, semuanya, semangat. mahasiswa terbaik di ASEAN. Ya, terima kasih buat Prof. Syahrul Reja sudah Horas. memberi kesempatan kepada kita. Ya, kemudian eh, Mr. Hanuman Haimans, PhD, yang sebagai sharing kolaborasi buat pada hari ini. Ya, salam kenal. Iya, perkenalkan saya Albert Supriyanto Manurung. Itu nama saya yang berasal dari ada Bataknya, ada Jawanya. Ah, itu tadi alasan tadi kenapa ada Supriyantonya tadi ya. Ah, iya. Gimana itu? Saya dari Hebat. multikultural juga, dari segi eh, suku, agama dan ras itu multikultural saya. Iya, Mhm. baik. Saya eh, mengampu mata kuliah sebagian matematika ya di Universitas Esa Unggul Oke. sejak tahun 2014. Ya, itu perkenalan singkat saya. Kita akan mulai ya. Saya coba untuk izin share. Ya, you ada co-host right now. Eh, boleh diguna terus. Apakah sudah terlihat cukup jelas, Bapak Very Ibu clear, sekalian? Pak. Very clear, but with the dress blue and pink. Ya. Iya, baik. Eh, pada hari ini kita akan coba untuk sharing ya, teman-teman Mhm. mahasiswa dan Bapak Ibu semua yang saya hormatin. Salah satunya adalah proses berpikir dan pemecahan masalah secara kreatif dan konsep belajar ya. Ini kita akan coba berbagi eh, cerita yang menjadi kajian-kajiannya adalah yang pertama itu adalah proses berpikir ya, dan pemecahan masalah secara kreatif. Itu jadi kita akan coba membahas tentang pengertian kreatif, apa itu kegiatan berpikir, apa itu strategi pemecahan masalah secara kreatif, dan apa itu konsep belajar. Kita akan coba untuk menerangkan satu persatu ini sebagai bagian dari hal yang akan kita jelaskan. eh kita akan coba untuk melihat pengertian berpikir ya. Itu menurut beberapa ahli yang bisa kita amatin, berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Ya. Berkembang ide dan konsep ini berlangsung melalui proses menjalin hubungan antara bagian informasi yang tersimpan dalam diri seorang yang berupa pengertian. Jadi berpikir kreatif ini ada yang kita lihat prosesnya itu sejak dini ya. Bisa kita lihat dari anak-anak masih kecil itu kita coba untuk bisa berpikir dia apakah bisa nyambung ya. Itu contohnya seperti kita eh, lagi berkomunikasi jarak jauh ya, misalnya eh, menggunakan handphone ya. Eh, kita eh, kita hubungkan dengan ada orang yang di rumah. Setelah itu kita berikan handphone itu ke anak. Kita sampaikan, tolong ambilkan ini. Nah, dia sudah mulai berpikir itu gimana caranya untuk menemukan hal-hal yang akan disampaikan. Itu bisa nyambung nanti ke bagian motorik dia. Nah, jadi dia akan coba untuk menggalinya sehingga informasi yang disampaikan saya ke anak tadi melalui komunikasi itu bisa bisa tercapai gitu ya. Itu salah satu contohnya berpikir kreatif untuk anak ya. Kalau berpikir kreatif untuk anak-anak SD, kalau ini di Indonesia itu umur 6 tahun sampai umur 12 tahun ya. Itu rata-rata berpikir kreatif itu sering dicontohkan ke dalam bentuk bidang studi matematika. Ya, jadi rata-rata di Indonesia itu matematika itu sangat menakutkan ya. Tapi itu tergantung dari cara gurunya. Nah, bagaimana cara gurunya? Kita akan coba untuk lihat. Nah,
kegiatan berpikir itu ada prosesnya ya. Nah, prosesnya itu berpikir itu ada 3 langkah, yaitu pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan pembentukan keputusan. Jadi di sini bisa kita lihat setiap manusia itu berpikir ya, sehingga walaupun pikirannya itu belum tentu benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang diminta, tapi setidaknya manusia itu sudah bisa dapat membentuk pengertian tersendiri. Baru dia bisa membuat suatu pandangan atau pendapat, baru dia memutuskan. Itu salah satu proses berpikir ya. Nah, ada berbagai macam berpikir itu. Kita bisa melihat menurut eh, Khadijah ya, pada tahun 2016 itu diambil dari menurut Kartono, ada 6 pola macam berpikir ya. Ada berpikir konkret, ada yang abstrak, ada yang klasifikator, ada yang analogis, ada yang ilmiah, ada yang pendek. Nah, jadi di sini tuh kita bisa lihat setiap orang itu beda-beda cara berpikirnya. Salah satunya kalau dia berpikir secara konkret ya, berpikir dengan dimensi ruang, waktu dan tempat tertentu. Yang seperti yang saya contohkan tadi, tolong ambilkan ini. Nah, tolong pindahkan ke sana. Itu pasti setiap orang akan mulai berpikir ya, oh dia akan mencari sesuatu itu di mana berada. Walaupun prosesnya tidak begitu cepat. Itu berbagai macam anak, ada yang mampu dengan cepat, ada yang slow, begitu. Jadi beda-beda ya. Nah, kemudian berpikir abstrak ini berpikir yang dalam ketakberhinggaan seperti matematika ya. Matematika juga itu walaupun itu bentuknya ilmu pasti, pasti adalah pembelajaran yang abstrak. Contohnya mata kuliah, kalau saya dulu di matematika murni, itu namanya ada analisis real ya. Nah, itu dia mencari bilangan yang belum tentu ada yang di depan kita. Nah, itu ya. Nah, oleh sebab itu diperlukanlah daya hayalnya ya, sehingga dia bisa berpikir kenapa ada bilangan tak berhingga gitu ya. Nah, apakah satu ada? Ada. 1 juta ada. Kalau ke tak berhinggaan gimana? Nah, itu dia. Makanya ada garis bilangan itu dia itu titik tengahnya di sana ada tanda panah. Yang kiri juga ada tanda panah. Itu artinya bisa kita ambil kesimpulannya itu kan bilangannya ada tapi masih abstrak, nggak bisa kita jangkau ya. Kemudian kalau yang berpikir secara klasifikatoris itu berpikir mengenai klasifikasi ya atau pengaturan menurut kelas. Jadi nanti beda antar tingkatan. Ada yang kelas rendah, ada yang kelas tinggi. Jadi masing-masing itu kita bikin pengelompokan. Itu caranya bagaimana ya, kita ini sebagian calon guru ya. Calon guru itu pasti akan berpikir secara bagaimana cara mengajarin anak kalau dia kelas rendah? Bagaimana cara mengajarin anak kelas tinggi? Nah, itu juga menjadi kajian tersendiri ya. Kemudian untuk berpikir analogis itu berpikir untuk mencari hubungan antar peristiwa ya, dengan dasar kemiripannya ya. Jadi berpikir tersebut dia akan mencoba merangkai kejadian. Yang kemarin apa, hari ini apa. Jadi itu berpikir. Nah, tergantung lagi-lagi kecepatan cara berpikir orang anak. Kalau berpikir ilmiah itu kita sudah pasti rata-rata sudah bisa dalam waktu di sekolah itu membuat laporan, itu juga ilmiah. Nah, sampai nanti kita ini lulus di sarjana, itu juga pasti ada karya ilmiah yang akan dibuat. Nah, itu dia. Dia akan menghubungkan sehingga membuktikan, makanya ada hipotesisnya. Nah, atau berpikir pendek. Ini yang berpikir yang penting ada aja jawaban seperti gitu. Ini sering ini lebih lebih dangkal ya dan tidak logis ya. Dia menjawab ceplos, tapi tidak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh apa yang memberi pertanyaan. Nah,
Berikutnya, bagaimana strategi untuk memecahkan masalah supaya lebih kreatif ya? Nah, dalam proses berpikir kreatif, memecahkan suatu masalah itu ada tahapannya ya. Yang pertama tahap persiapan. Nah, tahapan ini eh, orang untuk berpikir atau sebagai kreator ya, untuk memformulasikan masalah, fakta, dan data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Jadi dia diadakan persiapan dulu. Atau bahasanya di Indonesia itu biasanya itu observasi ya. Nah, dia coba untuk memahami dulu, melihat masalah apa yang ada di sekolah tersebut. Nah, kemudian tahapan inkubasi, ini jika pemikir kemudian mengalihkan perhatian dari persoalan yang sedang dihadapinya dengan yang memasuki tahap inkubasi. Nah, di sini tahapan ini ide yang ada itu mencampuri dan mengganggu, cenderung menghilang. Nah, itu ada proses-prosesnya ya. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah tahap iluminasi ya. Pada tahapan ini pemikir mengalami insight ya. Misalnya, dia dia bisa seketika itu dapat memecahkan masalah dengan sendirinya. Nah, jadi dia itu memiliki hal yang langsung respon ya. Kemudian tahap evaluasi. Nah, ini evaluasi ini muncul itu dari serangkaian-serangkaian kejadian ya. Ada yang awal, menengah, sampai akhir. Sehingga pemikir mulai lagi dari persiapan awal lagi. Dia mengadakan evaluasi terus. Oh, ini gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Dan yang berikutnya adalah tahapan revisi ya. Tahapan ini ditempuh bila cara menyelesaikan masalah tersebut belum tepat. Nah, sama saat nanti menyusun skripsi nanti ya. Kalau kita langsung aplikasikan ke mahasiswa, itu pasti ada banyak tahapan-tahapan revisinya. Dari bab 1, 2, sampai yang terakhir. Itu juga ada pola revisinya. Jadi tahapan ini ditempuh eh, jika belum tepat dan masih memerlukan ada penyesuaiannya. Itu tahapan yang ada. Nah, ini konsep belajar ya. Konsep belajar itu ada pengertian belajar, ada faktor yang mempengaruhi belajar, ada yang cara belajar efektif, ada yang bagaimana cara untuk mengurangi lupa. Ini juga menjadi bahan kajian juga supaya kita lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Nah, kalau belajar itu adalah apa? Itu kunci yang paling vital ya dari usaha pendidikan, sehingga belajar itu dari berbagai macam disiplin ilmu ya. Misalnya ada psikologi pendidikan ya, ada psikologi belajar. Nah, itu juga salah satu ranah dari contoh dari belajar ya. Nah, belajar itu merupakan riset juga. Nah, dan dia merupakan eksperimen psikologi belajar ya. Jadi belajar itu tidak akan pernah tamatnya. Mulai kita dari lahir sampai kita meninggalkan dunia ini pasti belajar. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita harus lebih memahaminya ya. Itulah konsep belajar. Nah, kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi ini ya? Ada faktor jasmani, itu bisa kita lihat, itu ada faktor kesehatan, ada faktor cacat tubuh ya. Jadi faktor-faktor ini seorang terganggu jika kesehatan seorang tuh cepat lelah, kurang semangat. Ini juga bagian-bagian faktor yang mempengaruhi belajar. Ya, kemudian mohon maaf ada yang masalah cacat tubuh ya. Nah, ini juga menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna ya, sehingga belajar juga akan terganggu. Tapi semua itu sudah bukan menjadi tantangan ya, kalau kita mengalami masalah kesehatan. Kemudian itu salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi belajarnya. Kemudian berikutnya ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelajarannya, masalah intelijensia. Ya, ini bagaimana itu kecakapan orang dari 3 jenis ya. Ya, itu kecakapan itu bisa dalam bentuk perhatian ya. Nah, di sini menurut Ghazali keaktifan jiwa dipertinggi
jika jiwa itu semata-mata tertuju dengan suatu objeknya atau sekumpulan objek untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik. Ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Kemudian minat. Minat ini tumbuh ya. Ini tumbuh dan ini banyak diteliti ya. Minat dan motivasi itu banyak diteliti. Kalau bagi mahasiswa yang lagi menyusun skripsi, ini merupakan variabel ya. Variabel eh, salah satu variabel independen ya. Variabel bebas yang akan untuk meningkatkan gimana hasil belajarnya. Ada minat belajar, ada motivasi belajar. Ini juga mempengaruhi hal-hal yang faktor mendukung hasil belajarnya. Kemudian bakat. Nah, bakat ini sejak lahir ya. Itu manusia itu merupakan bagian dari tak terpisahkan dari orang tua kita yang ada di rumah. Nah, dari segi postur tubuh, dari segi pemikiran itu datang dari ayah dan ibu ya. Itu berbagai macam pengamatan atau survei yang pernah saya lihat, kepintaran anak itu dan daya pikir anak itu dipengaruhi oleh ibu ya. Itu ada sekitar 60%. Nah, itu muncul. Nah, itu kalau dari postur tubuh itu biasanya dari fisik itu dari ayah. Itu ada itu berbagai macam riset penelitiannya. Kemudian dari segi kematangan. Nah, ini juga kematangan ini suatu tingkat pertumbuhan seorang di mana alat tubuh sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru ya. Jadi setiap anak itu sudah siap untuk mendapat ilmu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Nah, itu juga mempengaruhi faktor-faktor hasil belajarnya. Baik, faktor eksternal, tadi faktor internal. Nah, ini faktor eksternal ini itu ada dari keluarga, ada dari sekolah. Kalau keluarga itu kita lihat dari ayah dan ibu yang saya terangkan tadi, itu merupakan faktor yang paling besar terhadap keberhasilan seorang anak dalam belajar. Nah, biasanya kalau anak yang sudah tidak nyaman di keluarga, itu pasti akan mencari hal yang di luar keluarga. Nah, ini sangat berbahaya ya. Ini juga sangat mempengaruhi faktor keberhasilan. Jadi faktor-faktor itu harus tumbuhnya dari keluarga. Itu penting. Dan sekolah itu adalah untuk meningkatkan sesuai dengan bakatnya ya. Jadi sekolah itu harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas sehingga setiap anak itu memiliki kemampuan apa yang harus dia dapatkan. Nah, itu ya. Itu kita bisa lihat beberapa macam orang tua yang aware dengan pendidikan itu pasti mencari sekolah yang berkualitas. Ya, itu yang pastinya ya. Dan harus menciptakan hubungan yang baik dengan guru. Nah, sehingga motivasi belajar itu akan tinggi. Jangan menjadi beban. Jadi kalau hubungan dengan guru itu lemah, itu berarti motivasi belajarnya menjadi lemah juga. Itu signifikan ya. Jadi ada berbagai macam faktor yang eksternal. Kemudian yang berikutnya masyarakat. Nah, di masyarakat ini juga banyak menentukan keberhasilan. Seperti contoh, kalau di lingkungan kita itu banyak orang-orang yang sharing bertukar pikiran, pasti kita akan menjadi orang yang baik. Itu. Tapi kalau kita banyak menyendiri dan tidak mau berbagi cerita dengan orang lain, itu menjadi faktor tersendiri yang agak kurang mendukung. Nah, memang bukan jaminan ya orang yang bergaul itu mendapat apa namanya itu eh, kelayakan dalam bekerja. Itu kan aplikasi kan bekerja ya. Nah, tapi rata-rata orang dapat bersosial itu akan lebih nyaman jika dengan orang yang saling mendukungnya. Itu yang pastinya ya. Nah, makanya orang-orang itu rata-rata bersekolah yang tinggi dengan harapan moralnya juga naik. Sehingga giat belajar itu akan semakin baik. Nah, yang terakhir ya, akan bagaimana cara belajar supaya efektif. Ini nyambungnya ke belajar ya. Karena kita rata-rata ini sebagai calon eh, guru dan ataupun sebagian sudah jadi guru, nah berarti
kita harus tahu ya, supaya cara belajar yang efektif itu kita akan menyusun ya jadwal sehari-hari ya. Berarti itu ada langkah-langkahnya ya, menciptakan suasana yang nyaman. Kita memang harus mencintai apa yang pelajaran yang kita harapkan begitu ya. Sama nanti saat menyusun skripsi, kita harus mencintai skripsi kita. Nah, kalau kita nggak mencintainya, sudah pasti akan susah untuk belajarnya. Itu kalau aplikasi kita lihat dalam lingkungan belajar untuk mahasiswa ya. Nah, kemudian kita bisa merangkum, belajar dengan rutin. Kebanyakan kita kan masih banyak hidup dengan gadget. Nah, di mana-mana gadget paling utama. Nah, itu tidak menggunakan sistem kebut semalam dan belajar sambil berdiskusi, misalnya dengan teman ya, lebih banyak membaca. Makanya kita sebagai mahasiswa itu memang ikroknya harus banyak membaca. Jadi memang beberapa macam langkah-langkah itu harus dipahamin ya. Itu cara belajar yang efektif. Oke, bagaimana cara kita untuk mengurangi rasa lupa? Nah, ini salah satu masukan ya. Kita bisa lihat salah satunya kita tidak sampai apa namanya ini kiat terbaik untuk mengurangi lupa adalah dengan cara meningkatkan daya ingat. Nah, jangan sampai kita melakukan ada overlearning ya atau belajar lebih. Ini juga bermasalah. Nah, berarti kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita mampukan ya. Dan yang lebih terpenting, jangan sampai ada hal-hal yang kebiasaan dilakukan sehingga dapat memperkuat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian ada extra study time. Ini juga bagaimana cara untuk kiat-kiat mengurangi lupa. Kalau tadi belajar lebih, ada extra time atau tambahan jam pelajaran juga sangat sangat penting. Nah, berikutnya kita bisa lihat. Nah, ini yang ya itu tadi kiat-kiat yang sebagai lupa. Ya, kita akan lebih lebih banyak memahami makna dari lupa ini. Sebagai contohnya, kalau kita bisa markir kendaraan, ya, entah motor, entah mobil, nah pasti satu parkir yang sama. Besok sama, besoknya lagi udah terisi sama orang lain. Kita pindah. Akibatnya pas kita pulang, pasti pikiran kita tetap masih sama seperti yang pertama tadi. Nah, di situ juga bagaimana caranya ya kita harus mencoba untuk merubah pola pikir gitu ya. Jadi parkir itu jangan cuma di situ aja, coba cari tempat yang lain. Itu salah satu kiat-kiat ya untuk mengurangi rasa rasa lupa itu tadi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Wow, wow. untuk pemaparan strategi ini. Ini PPT-nya itu saya ambil dari Amelia Agustina dan kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan Oh, ini bisa bisa bermanfaat. Mohon iya, masukannya keren, keren. mahasiswa dan Bapak Ibu semuanya yang berbagi cerita pada pagi Iya, hari ini. Saya keren, kembalikan keren. ke Pak Reza. Ya, keren Pak Albert. Luar biasa. Kalau saya biasa di luar saja. Oke, right now kita akan refreshing job. Kata orang Malaysia, refreshing job tuh refreshing sekejap. Jadi with the song by video Terima kasih sama untuk bagian clear. saya hari ini. Boleh nampak tak saya punya Boleh, slide? clear, clear. You can to go to the first slide karena ini di tengah Ya, macamnya. ya. Oke, Baik, sebagai pendahuluan, slide saya dalam bahasa Inggeris, tapi right. saya pakai bahasa Melayu sahaja untuk perbincangan. Oke, Jadi, saya sebenarnya bukan dalam bidang education semua ni, tidak sangat tidak bukan mahir sangatlah dalam PBL semua secara teoretikal tu.
Tapi melalui pengalaman saya lah selama ini sebagai dosen di universiti, sebab dalam kita dalam universiti ni pasti terlibat dalam mendraftkan kurikulum. Apabila kita terlibat dalam mendraftkan kurikulum, kita perlu memahami secara umum apa yang berkaitan dengan kurikulum itu. Kita kena ambil tahu daripada awal sampai akhir, daripada filosofi of kurikulum, daripada objektif of kurikulum, segala subjek pun semua kita kena ambil tahu semua, structure of curriculum kena faham semua. Sebab sebagai pengatur kurikulum, bila pelajar nak ikut subjek apa, kita kena tahu nanti pelajar-pelajar belajar sampai 4 tahun tak habis belajar sebab tak ambil semua subjek yang diperlukan oleh kurikulum. Ini bagi saya ataupun mana-mana sajalah sebagai dosen atau pensyarah dalam universiti pasti kena tahu structure of curriculum. Sebab dalam saya rasa di Indonesia, Malaysia pun sama juga, dia akan bahagikan kurikulum kepada beberapa bahagian, iaitu bahagian pengajian umum ataupun general subjek, kemudian ada pula core subjek, kemudian ada juga selective subjek, dan ada juga macam subjek tambahan, gitulah. Untuk topik saya pada hari ini, saya berfokus kepada pelajar saya lah, yang saya berpengalaman di PSU, Penang Kelang University, terutamanya pelajar dalam bidang social science. Social science sebab saya bidang saya yang saya mengajar iaitu pengajian Melayu. Di kampus PSU ni, Penang Kelang University ni, dia ada beberapa kampus. Kampus induknya ataupun main kampusnya berada di Hat Yai. Hat Yai ni sebuah bandar kota raya besar di selatan Thailand. Kalau dari Jakarta boleh flight direct ke Hat Yai, dan ramailah pelancong-pelancong dari Indonesia, Singapura, Malaysia datang ke sini. Manakala kampus yang lain-lain juga di Patani kampus, ada di Phuket kampus, ada di Trang kampus, ada di Surat Thani kampus. Jadi setiap-tiap kampus tu ada fakulti-fakulti yang sesuai dengan demand lah, tempatan di situ. Untuk di Patani ni, kita punya kampus yang terlibat dalam ilmu sosial sains paling kurang ada 2 fakulti, iaitu Faculty of Humanities dan Social Science, dan satu lagi fakulti iaitu Political Science, di mana major yang pentingnya seperti Malay Study, pengajian Melayu, Social Work, Sosiologi, Antropologi, Business, Economic History, Information, dan Political Science. Jadi semenjak akhir-akhir ini kita sebenarnya di Thailand ni, universiti di Thailand di bawah Kementerian Pendidikan, dan di bawah Kementerian Pendidikan tu dia ada satu badan lah yang mengawalkan kurikulum universiti semua seluruh Thailand. Jadi apa-apa secara kasarnya ada macam benda-benda penting lah yang perlu masukkan dalam kurikulum. Yang terbaru ini kurikulum kita bubarkan, kita ulangi semula, kita baiki semula kurikulum lebih kurang 2 tahun yang lepas, di mana kurikulum itu perlu merealisasikan kebutuhan ataupun keperluan market
apa yang diperlukan oleh pasar, apa yang diperlukan oleh market. Maksudnya bila pelajar selesai graduate akhir nanti, apakah pelajar itu boleh bekerja, baik bekerja sendiri, pribadi, ataupun kerja di syarikat, ataupun kerja dengan kerjaan apa sajalah, bukan selesai kerja unemployed, tak ada kerja. Ini sangat memberi kepentingan lah dalam mendesainkan kurikulum, termasuk kurikulum yang di PSU juga. Jadi satu cabaran lah di mana social science ni dia bukan semua ilmu yang menjurus kepada profesional. Profesional, katakan ilmu macam ilmu sejarah, ilmu pengajian Melayu, ilmu pengajian ASEAN, ilmu yang lebih kepada isi ilmu. Itu susah untuk kita nak apply-kan menjadi macam campur-campur lah. Pelajar habis pengajian pasti ada macam kena garanti jugalah. Habis belajar kena ada kerja, kena ada tempat kerja, kena ada macam demand daripada syarikat situ, syarikat sini, sektor kerajaan sana sini. Jadi kena pastikan pelajar yang habis belajar, graduate akan dapat kerja. Tapi untuk jurusan ataupun field of study yang sudah lebih kepada profesional, itu tidak begitu masalah sangat. Seperti katakan dalam bidang bahasa, ataupun dalam bidang bisnis, ataupun dalam bidang guru, itu lebih menjurus kepada profesional. Tapi beberapa subjek ataupun beberapa major yang lain lagi yang bukan lebih kepada profesional itu menjadi satu cabaran lah untuk menerapkan kurikulum. Tapi semua kurikulum pasti sebab ini merupakan urusan daripada pihak atas, kita perlu buat kurikulum sebaik mungkin untuk menjawabkan soalan market demand. Di mana PSU kurikulum ni yang kebanyakan bermula sejak 2 atau 3 tahun yang lalu lebih fokus kepada active learning. Active learning maksudnya belajar secara lebih berfokus kepada diri pelajar itu sendiri yang beraktif mendapatkan ilmu. Jadi sebenarnya kita dah maklum active learning ni apa itu. Dan dalam active learning itu ada beberapa jenis active learning lah. Salah satunya iaitu PBL, iaitu problem based learning. Dan kurikulum itu mementingkan outcome. Jadi hasil mahsul yang terakhir apabila selesai belajar tu pasti ada matlamat yang jelas. Matlamat yang jelas ni semenjak daripada bila kita terapkan kurikulum itu semenjak daripada filosofi of kurikulum. Sudah pastikan macam mana outcome-nya sehingga kepada subjek ataupun course. Dari aspek praktikal secara langsung langsung apabila kita pakaikan active learning ni dalam kita punya structure of curriculum, kita ini saya lebih kepada social science lah. Social science yang saya terlibat di PSU. Dalam kurikulum itu perlu ada active learning dalam pelbagai tahap. Sebab active learning itu dia macam ada tahap-tahap yang tertentu. Sebab daripada dia bagi percentage, dia bagi persen active learning ni. Katakan dalam kelas, kalau biasanya zaman dulu-dulu kita pakai
metod mengajar lecture secara 100%. Jadi bila guna istilah active learning ni, kita perlu masukkan apa kegiatan yang perlu dalam subjek-subjek tertentu lah. Jadi kurikulum baru mewajibkan daripada semua subjek, katakan dalam satu kurikulum tu ada dalam 80 subjek. 80 subjek. Jadi 40 subjek dalam semua tu lah, iaitu separuh, half of the course must have active learning. Paling kurang 50% kena ada. Kena ada dalam dalam subjek itu apa ni, active learning. Di mana active learning ada pelbagai tahap. Daripada project based ataupun problem based, case study based, scenario based dan socio engagement. Jadi kita buat kurikulum tu, kita ada macam kita buat jadual, kemudian kita listkan subjek, katakan subjek for example subjek English for the beginner, katakan macam tu. Kita nak pakaikan apa ni active learning untuk subjek ni. Kita nak pakai project based atau problem based ataupun case based, ataupun campur-campur. Yang project based berapa peratus, yang social engagement berapa peratus. Tapi pasti ada lah, dalam satu subjek pasti ada paling kurang 15% active learning setiap satu subjek. Dan secara keseluruhannya 50%, iaitu katakan saya sudah bagi contoh tadi, sekiranya semua dalam kelas tu 80 subjek, 40 subjek tu pasti ada active learning. Ini kurikulum baru. Yang dulu tak apa ni, ada juga active learning tapi apa ni tidak sefokus seperti kurikulum yang baru ini. Juga untuk apa ni merealisasikan active learning ni, kurikulum yang terbaru dia mewajibkan istilah yang dipakai work integrated learning ataupun dengan kata ringkas WIL. Work integrated learning ni maksudnya selain kita belajar dalam kelas pengajian, kita perlu kepada experience, pengalaman dengan tempat kerja secara direct. Bukan sekadar kita ambil lecture dengan dosen dalam kelas sahaja. Di sini apa ni kurikulum juga pasti menetapkan juga separuh daripada semua subjek tu pasti ada, tapi ada tahap-tahap yang tertentu. Tahap-tahap yang tertentu juga. Katakan satu subjek itu kita kena ada work integrate berapa peratus. Daripada paling kurang 5% pun sudah okey. Belajar di universiti 95%, 5% lagi belajar di tempat kerja. Tempat kerja. Ini merupakan struktur apa ni kurikulum yang baru. Selain itu, setiap subjek ataupun course kena pastikan selaras dengan filosofi, daripada filosofi of curriculum sampai ke CLO. CLO itu maksudnya course learning outcome, iaitu setiap subjek itu kalau kurikulum yang sebelum ini kita cuma memberi apa ni outcome sekadar mereka boleh mendapatkan ilmu dalam subjek tertentu. Mereka dapatkan ilmu sahaja. Tetapi kurikulum yang baru ni bukan sekadar mendapatkan ilmu, tetapi pasti mengadaptasikan, memakaikan ilmu ni secara realiti. Secara realiti bagaimana kita nak laksanakan, kalau istilah kita amalkan.
Kita amalkan ilmu yang kita dapat dalam kelas pengajian. Bukan sekadar kita tahu, tapi kita kena amalkan. Ini satu cabaran yang besar lah. Sebahagian daripada ilmu tu cuma ilmu sahaja. Sejauh mana kita nak boleh amalkan ilmu itu? Katakan ilmu sejarah. Katakan ilmu sejarah. Kita belajarkan sejarah Melayu, sejarah Melaka, sejarah Tani, sejarah Jawa, sejarah apa semua. Jadi macam mana kita nak applykan ilmu-ilmu itu? Kita kena perlukan masukkan dalam kurikulum ini juga. Katakan kita nak gunakan ilmu ni untuk sampaikan kepada pemuda-pemudi, untuk sampaikan ilmu ni kepada generasi yang kemudian, ataupun kita applykan ilmu ini dalam bentuk yang lebih senang memahami, dalam bentuk slide, dalam bentuk mass media. Apakah caralah yang boleh membawa kepada ilmu yang kita mengaji itu lebih praktikal. Tetapi dari segi praktikalnya PBL, ini khusus tentang PBL, iaitu problem based learning, yang merupakan sebahagian daripada active learning itu tidak boleh memakai semua kos. Bagi pendapat saya, masih perlukan beberapa kos masih memerlukan knowledge, ilmu sedalam-dalamnya, ilmu sedalam-dalamnya. Dalam kurikulum tu pasti ada lecture juga. Bukan semua boleh pakai. Kadang-kadang boleh memakai sebahagian sahaja, ataupun katakan dalam satu subjek itu ada 3 matlamat. Matlamat untuk mengetahui isi ilmu, untuk mengetahui serta boleh memberikan maklumat lanjutnya ilmu itu kepada orang lain. Kemudian ada CAO yang lain lagi, iaitu objective of learning itu ada lain lagi. Bukan semua boleh menggunakan untuk memberi untuk applykan PBL dalam pengajian. Tetapi kebanyakan kos, majority of course dalam social science menggunakan active learning dalam bentuk PBL kebanyakannya, dan paling kurang 20% daripada active learning. Katakan satu subjek itu 100%, 100% tu half tu kita perlu ada active learning. Half tu perlu ada active learning. Daripada half tu, daripada 50 tu, 20 tu untuk memakai metod problem based learning. 30% lagi menggunakan metod lain yang ada active learning. Dan 50 yang lain memakai cara yang lama, iaitu gunakan lecture method. Dari segi halangan, untuk kita menggunakan problem based learning ini, sebab bila kita menggunakan problem based learning dalam pengajian, kita perlu kepada preparation banyak, baik daripada pihak dosen sendiri, pihak student sendiri, perlu juga pengalaman yang tertentu, kebolehan berkomunikasi, kebolehan teamwork, kerjasama dengan orang lain, dan juga yang penting iaitu kita punya attitude yang baiklah, untuk bekerjasama dengan orang lain. Dari segi lecturer juga perlu ada preparation juga. Tetapi beberapa halangan yang selama ini kita mendapati, seperti rencana sendiri masih masih berfokus kepada cara memberi lecture, dan mereka berfikir bahawa tanpa ilmu yang mendalam, pelajar tidak boleh
menangani masalah-masalah masa depan. Mungkin ini satu masalah yang dihadapi di universiti-universiti di selatan Thailand sahaja. Mungkinlah mengikut pendapat saya sebab sesuai dengan masalah nombor 4 ni, problem of student recruitment, newcomer student have low performance and learning skill. Disebabkan oleh sekarang universiti di Thailand secara umumnya menghadapi masalah besar iaitu kekurangan pelajar. Kekurangan pelajar, kemasukan pelajar tu sangat kurang. Saya bagi contoh di fakulti saya. Di fakulti saya masa saya baru-baru menjadi dosen, semua pelajar dalam fakulti lebih kurang 1,000 orang dalam pelbagai meja lah. Tapi sekarang pelajar tidak sampai 500 orang. Jadi After itu COVID. sebelum ni sudah ada macam trend lah. Jadi ini apabila universiti perlu ambil pelajar juga. Apabila ambil pelajar, dia pelajar yang kemasukan tu kekurangan performance. Sebab dia perlukan pelajar, bila perlu ambil saja pelajar. Tak kira kebolehannya sejauh mana, dia perlu ambil. Ini membawa kepada satu masalah yang besar lah. Kita nak buat macam problem based learning ni, pelajar tak pandai nak panggil safe thinking. Tak boleh fikir dengan secara sendiri. Kita kena guide seterusnya. Jadi penatlah. Jadi kita tak boleh langsung pakai secara 100% kita pakai PBL. Kena campur-campur lah. Kita kena campur-campur, memakai secara lecture. Boleh 5 minit lagi, 7 minit lagi. Ya. Ini nak selesai lah sikit lagi. Kemudian juga You punya di screen macam tak move ke yang sebelah? Boleh, tapi yang di sebelah kiri boleh move, tapi yang tengah tak move macam je lah. Tapi okey lah. Next, no problem. Boleh nampak ni? Ini obstacle, ya betul. Okey. Juga tentang kebolehan pelajar itu dari segi bahasanya agak kurang lah, sebab mungkin disebabkan oleh dari segi rekrutmen pelajar itu menjadi impact yang seterusnya, iaitu kelemahan dari segi mengguna pakai bahasa. Pelajar walaupun di selatan Thailand kebanyakan pelajar boleh memakaikan bahasa Melayu, tetapi bahasa Melayu dari segi percakapan, dari segi akademik kurang boleh memakai. Walaupun ada buku-buku dalam bahasa Melayu, tapi sangat kurang kebolehan mereka untuk membaca. Cuma dalam bahasa Thai. Jadi apabila cuma ada satu bahasa, dia kuranglah. Bila kita nak researchkan ilmu-ilmu yang berkaitan, kita perlukan 2 atau 3 bahasa supaya kita dapat information yang berbagai. Juga dari segi university environment tidak support. Maksud saya di sini, kalau dulu pelajar daripada bahagian-bahagian yang lain datang, jadi dia boleh expose dengan pelajar yang pelbagai latar belakang. Jadi sekarang di selatan Thailand ni kebanyakan pelajar di kalangan orang Melayu tempatan sendiri. Jadi sudah biasa daripada sekolah menengah sampai universiti pun pelajar yang sama. Dia tak boleh explore, dia tak boleh belajar benda-benda yang baru daripada pelajar yang di lain-lain tempat. Jadi untuk sebagai ringkasan lah, untuk solusi lah daripada masalah-masalah yang dihadapi dalam active learning ataupun PBL, iaitu bagi saya untuk kita perlukan mix method lah. Kita campurkan active learning dan juga cara lecture. Kita perlukan co-curriculum untuk promotekan student pandai kerjasama dengan orang lain. Dari aspek pelajar
cara lecture juga kena sedikit demi sedikit menggunakan BBL dan cuba pelajar cuba memberi perhatian kos yang mana yang lebih praktik dari segi penggunaan PBL itu kita pakai, iaitu untuk yang lain-lain itu yang perlu kepada ilmu terserahlah. Kemudian perlu juga reward daripada lecturer atau faculty bagi pelajar yang cemerlang lah dengan menggunakan PBL ni. Kemudian memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang kepentingan pelajar sendiri, safe study. Juga akhir sekali bagi saya memberi cadangan kepada kena kerja keras lah, kena kerja keras di kalangan pensyarah untuk memberi peluang yang sebaiknya untuk pelajar dan berkomunikasi dan bagi recommendation kepada mereka untuk mendapatkan tunjukkan yang sesuai dan baik. Itulah lebih kurang daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Please stop screen first before we continue to question answer. Okay, boleh closing stop screen. Dekat bawah ada stop screen, boleh stop. Okay. We go to this fourth agenda, question and answer. I will to read the question in my email right now. Pak Albert Manurung, are you ready to copy me about the question for you first? Before that to Mr. Nutman. Saya nak cek Pak Albert apakah available untuk mendengar pertanyaan. Oke, Ya, right. oke. Mohon maaf, Prof. Bisa diulang kalau ada pertanyaan. Nggak, baru mau saya baca, Pak. Oke, silakan. Kalau mohon maaf masih ada, Pak. Mohon parcel yang belum ada, Pak. Iya, mohon maaf tadi sambil di depan masih lagi kondisi lagi ngajar nih sekalian. No problem, no problem, Pak. Iya. Yang penting jangan sampai no money, Pak. Itu aja masalahnya. Jadi tadi apresiasi tadi dari Ibu Umi Ulfa atas presentasi Bapak ada di chatbox, dia sampaikan. Ibu Umi Ulfa ini dosen Universiti Nahdlatul Ulama dari mungkin Jawa Tengah, Pak. Oke, ini ada juga kawan dari Dr. Nukman yaitu Dr. Munirah Yumi Ruding. Itu orang Thailand juga. Thank you for join Puan Cik Munirah. Oke, Pak, pertanyaannya dari siapa? Dwi, ya. Pak Albert sangat menarik sharing Bapak tadi terkait proses berpikir dan kreatif belajar. Oke. Dia tanya macam ini, Pak. Apakah berpikir kritis itu ada standarnya? Ini dari Dwi, Pak, ya. Saya ngambil dua orang saja setiap event karena masa yang terbatas. Apakah berpikir kritis itu ada standarnya? Bagaimana dapat menstimulasi atau mempengaruhi mahasiswa untuk selalu berpikir kritis? Nah, itu nomor satu, Pak, pertanyaannya. Nomor dua, ini pertanyaannya untuk Bapak juga dari Bila. Ini nama nickname singkatannya. Bagaimana kita membedakan berpikir kreatif dan berpikir kritis? Apakah sama? Atau kedua hal itu sebenarnya berbeda? Apakah ada hambatan untuk orang bisa berpikir kreatif? Itu pertanyaan untuk Pak Albert. Saya baca terus untuk Dr. Nukman dari Tina. Thank you very much for your sharing, Dr. Nukman. I get new experience from your profile. Oke. Apakah memang sudah ada terbukti bahwa problem based learning sangat signifikan
dalam meningkatkan kemampuan students. Apakah problem based learning tidak ada weakness-nya? Itu pertanyaan nomor 1, Pak. Kok Pak Encik? Encik Dr. Nurman, bukan Pak ya. Kalau Pak di Indonesia itu Bapak, di Malaysia dikira Bapak anak itu. Jadi Dr. Nurman boleh copy ya, saya ulang dari Tina ini. Apakah memang telah terbukti dengan signifikan bahawa problem based learning boleh meningkatkan kemampuan students? Apakah PBL itu tidak ada weaknesses-nya? Itu dia tanya. Kemudian dari Nisa, apakah perbezaan antara problem based learning dengan project based learning? Apa pendukung yang mesti ada untuk mensupport kedua-dua model based learning itu? Silakan Pak Albert menjawab dulu untuk 2 pertanyaan dalam masa 5-6 minit sahaja ya. Iya, baik. Terima kasih Prof untuk Ya. pertanyaannya. Saya coba untuk menjawabnya ya. Ada itu ya standar kita untuk berpikir itu kritis itu yang pertama itu kan kita lihat dari berbagai macam riset ya. Itu memang kita harus standar berpikir itu harus jelas ya. Dia berarti harus jelas, kemudian harus ada presisinya, kemudian ada akurasinya, ada referensinya, ada konsistensi, adanya kebenaran yang logis, ya. Nah, sehingga itu digabungkan jatuh kelengkapan, dan yang terakhir itu berpikir kritis itu memang harus jujur ya. Itu yang harus kita lihat. Itu konsepnya itu dari yang awalnya jelas, tadi yang kita sampaikan tadi persesi sampai yang ada kejujuran. Ini yang terpenting. Kalau kita Honesty. bicara tentang berpikir ya. Iya, Prof. Ya. Honesty ya, kejujuran. Iya. Oke. Ya, itu yang pastinya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah berpikir kritis ada standarnya? Jelas pasti ada ya. Dan bagaimana untuk mempengaruhi mahasiswa? Salah satu mempengaruhi mahasiswa adalah kita sebagai role modelnya ya, berpikir kritis. Jadi kalau kita itu dosen atau guru ataupun nanti jadi calon guru di sini, kita harus sebagai modelnya. Jadi kita nggak cukup untuk teori dan kita harus bikin prakteknya. Jadi kita juga sama mahasiswa juga menerapkannya, visinya dan misinya itu jelas. Kita berdiskusi. Jadi Nah, kalau dengan mengkritik dosen, mengkritik kaprodi dan dekan itu juga berpikir kritis, Pak ya? kritis juga itu Prof ya. Jadi kita siap untuk dikritik ya. Memang ada beberapa yang belum nyaman ya, bukan tidak siap, belum nyaman tentang ada berpikir kritis ini, karena supaya kita kasih seperti macam hasil ujian. Kita kasih kesempatan mereka untuk memprotesnya, gitu ya. Kalau mana tahu kita kan sebagai manusia pernah kilaf ya, ataupun ya suatu hal itu silakan. Itu salah satu berpikir kritis yang nyata begitu ya. Itu dari saya Prof ya untuk pertanyaan dari Ibu Dwi tadi ya. Iya. Pertanyaannya yang kedua, apa yang bisa kita lihat secara mencolok? Apa itu berpikir kreatif dan berpikir kritis ya? Kalau dia itu berpikir atau bahasa biasanya itu di penelitian namanya critical thinking ya. Nah, itu berpikir kritis. Ini merupakan satu variabel ya. Variabel yang bisa kita uji ya. Selain juga berpikir kreatif tadi atau creative thinking itu. Kalau dia critical thinking itu menganalisa semua pilihan yang ada ya. Dia bisa menganalisa kemudian memutuskan pilihan mana yang paling relevan yang akan dihadapi. Nah, itulah kalau berpikir kritis. Jadi dia mulai menganalisa kemudian memutuskan pilihan mana yang paling baik dihadapin saat itu. Kalau dia berpikir kreatif,
dia itu menganalisa masalah dan mencari jalan keluar. Hmm. Nah, yang mungkin saja itu bisa cocok atau tidak ya. Tetapi Mhm. memang bisa menyelesaikan masalah, begitu ya. Jadi dia berpikir kreatif dan berpikir kritis itu dua hal yang berbeda. Begitu ya, Ya, Prof ya, ya? ya, ya, betul, betul, betul. Betul sekali, Pak. Jadi itu serupa tapi tak sama ya, Pak ya. Betul. Jadi ada satu lagi, Pak. Ini tapi joke ya. Berpikir keriting, Pak. Itu politisi biasanya, Pak. Itu. Jadi berpikir keriting itu politiking maksudnya. Jadi bukan political science ya. Jadi Dr. Lukman dari tadi dia ketawa-ketawa saja, ini istilah Indonesia aneh-aneh saja. Jadi Hmm. berpikir keriting. Oke, Pak, very clear, sangat jelas. Jadi beda antara berpikir kreatif dan berpikir kritis sudah jelas, dan bagaimana standar berpikir kritis tadi. Oke, thank you for your answer, smart answer. Oke, continue to Dr. Nukman. Kita punya masa 5-6 menit lagi. Ya, ya. Untuk soalan yang pertama tadi, apakah memang PBL ni sukses lah dari segi praktikalnya? Bagi saya ada dua perkara. Ada dua perkara dalam mengikut pengalaman saya lah. Yang pertama, berkaitan dengan major ataupun subjek yang kita belajar itu sendiri. Apakah sejauh mana kita perlu penggunaan pakai PBL? Saya pernah berbincang dengan pensyarah dari beberapa meja lah, terutamanya macam pengajar Islam ataupun subjek tentang Islam. Walau bagaimanapun Islam ni kita perlu berguru, belajar secara berguru daripada awal sampai akhir. Kita tengah-tengah tu tak nak boleh pakai lah sangat PBL tu. Kita perlu secara direct dengan guru. Tapi kalau ilmu yang berkaitan dengan profesional itu tak ada masalah. Dan sangat signifikan lah kita menggunakan PBL ni, ilmu yang berkaitan dengan bisnes, ilmu yang berkaitan dengan yang betul-betul ilmu yang berkaitan dengan untuk masa depan, untuk sebagai kerja, bukan knowledge sahaja. Itu sangat pentinglah penggunaan PBL ini. Yang pertama, untuk mensukseskan PBL ni perlu fakta-fakta, termasuk diri pelajar sendiri kena ada kebolehan, paling kurang tu dari segi bahasa kena boleh, akseskan internet pun boleh, kerjasama dengan orang, attitude tu ini perlu dari pelajar. Dari diri dosen pun perlu juga. Perlu seperti yang Albert sebutkan tadi. Nah, kalau guru sendiri tak pandai memikir, macam mana dia nak guidekan pelajar untuk berfikir. Ini perlulah sebagai seorang. Juga dari segi fasilitas daripada universiti perlu untuk mendapatkan maklumat atau untuk mencari apa-apa yang perlu, universiti perlu membagikan fasilitas yang sesuai untuk pelajar. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, perbezaan di antara PBL dengan project based learning. Nah, dalam sebahagian pengertian macam overlap lah kedua ni, PBL dengan projek ni. Tapi di dalam aspek di PSU ni dia asingkan antara project based learning dengan PBL. Project based learning lebih kepada pelajar itu membuatkan satu projek. Nah, boleh dia fikirkanlah dia nak buat satu projek dalam bidang dia lah, projek nak buat satu bangunan ke, nak buat satu projek kajian ke. Nah, apa sahaja. Bukan secara individu, mungkin 2 orang 3 orang pun boleh juga. Tapi berfikir untuk buat satu projek. Dan secara awal sampai akhir guru sebagai pendamping ni lah, sebagai mentor kepada mereka. Untuk PBL tu lebih kepada soalan-soalan yang tertentu. Soalan-soalan yang tertentu, problem-problem yang tertentu, dan kita cari jalan keluar. Nah, 1, 2, 3, 4. Dan kita pilih yang mana sesuai. Dan dalam okey.
keadaan yang tertentu kita Okey. selesaikan masalah. Ya, Okey, very clear. Allah alam. Jadi Ya. tadi Pak Albert dan Dr. Numan selalu mengatakan bahwa you must be too out of the box for the creative thinking. Kita kena dengar sekarang sebuah lagu yang kreatif, lagu Thailand ini. Ini Pak Albert mungkin sudah pernah lihat apa enggak saya lupa karena sudah setahun lebih.